semriwing banget nih kata gurih-gurih. Gimana nih Bang? Boleh silakan cobain. Maupun dimanapun itu dia orang jauhnya, kalau udah cocok ke lidah kita pasti balik lagi. Kalau di Tangerang doang nih, kan, semoga dapat dekat sini usaha, dekat kantor Grab kan bisa. Iya. Dibisain terus. Kedengeran ya? Grab udah denger ya? Ya siapa tahu kan kedengeran di kan bos Grab sedikit-sedikit kan begitu yang ngasih. Itu invest atau bagaimana kan begitu. Iya. Seputar sahabat. Ingat gak? Masih inget gak? Gitu dah, kita bisa nanyanya. Gua ngajarin. Gua kasih tahu. Oh iya. Ingat gak? Ingat banget. Bapak Yudi. Jalan kabar saya ya Bang. Alhamdulillah sehat-sehat. Ih, semenjak jadi pengusaha saya lihat senyum terus. Katanya begitu Bang. Iya denger-denger mah Lebar betul senyumnya. Katanya denger-denger dari Bang Pik udah sukses dia jadi pengusaha muda. Wah, apa sih sebenarnya gitu? Sukses di ibu kota katanya. Apa sih yang diusahakan gitu kan Bang ya? Bener. Nggak, terakhir nih. Iya. Pas lu masih jadi abang angkringan. Iya, yang di sebelah nih. Nah, ini. Ya, terakhir ngobrol itu tuh nih kedepannya mau gimana lagi nih, Oh iya, gitu kan? iya benar. Ini pengen buka usaha seafood katanya. Sekarang sudah tersaji nih. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Jadi yang diusahakan ini seafood ya Bang? Ya. Gimana Bang? Setelah saya coba pikir lagi untuk memutuskan benar-benar saya serius untuk buka usaha seafood ini. Untuk nge-Grab sih masih tetap, tapi jarang-jarang. Sekarang karena untuk fokusnya ke seafood. Ngegedein usaha dulu lah ya. Karena memang terus terang saya baru merintis dari bawah nih, benar dari bawah, merintis dari bawah untuk gimana caranya kita untuk maju ke depan. Gitu. Iya. Dan terang aja saya ini yang masak sendiri, yang nyiapin sendiri. Semuanya. Oh iya? Yes. Ya begitu cerita yang Yang kemarin? cerita yang kemarin. Ya ini. Sekarang saya benar-benar fokus untuk masak. Berarti ngurusin menunya sendiri Bang, riset sendiri juga. Betul. Emang sebelum-sebelumnya juga udah ngerti masak seafood gitu ya? Sudah pernah kita ceritakan waktu. Iya. Benar. Kemarin ini Bang, gua dapat cerita dari Fikri. Yes. Di acaranya Merchant Temu Akbar ya? Iya. Bener ya, Temu Akbar ya? Betul. Terus dia bilang, kemarin gua ketemu Bang Wahyudi di Temu Akbar. Lah ngapain dia? Iya, biasanya kan kita mau ketemunya di hajatan, hari mitra Grab ya. Sekarang ketemu Akbar. Iya. Grab Food berarti lo? Betul. Jadi merchant? Betul. Diundang berarti? Diundang. Undangan resmi dari Grab. Kok bisa? Maksudnya kayak ini baru kan? Iya. Gimana ceritanya? Nah, jadi gini ceritanya. Kan waktu pas yang lama itu yang bakmi ayam Bilkis. Iya. Nah, itu merchant masih aktif sampai sekarang. Nah, karena dari Grab Merchant ini masih aktif kan akunnya, nggak terblokir atau nggak tersuspend gitu kan akun yang merchantnya ini. Nah, dapatlah email undangan datang ke acara hari Temu Akbar. Ini kayak acara merchant itu gitu. Jadi ya hampir seluruh orang Indonesia. Iya. Sana gitu. Oh, berarti lu kemarin diundangnya tuh dari yang bakmi ayam? Iya, betul. Tapi lu bawa ini? Atau yang bakmi ayam? Enggak. Kalau yang bakmi ayam pas undangan Temu Akbar itu dari bakmi ayam Bilkis, bukan yang seafood sekarang, bukan. Sorry, bakmi ayam lu juga ya? Iya. Sama-sama Masih juga. jalan? Untuk sekarang enggak. Lagi fokus ke sini dulu. Fokus ke seafood. Gitu. Ya mungkin kalau tertawa karyawan bisa buka lagi bakmi ayam. Siap. Tapi bisa nggak sih Bang ditukar di GrabFood-nya tuh menunya kan dari awal tadi apa? Bakmi ayam Bilkis. Ya, bakmi ayam sekarang dari seafood. Bisa nggak sih kayak gitu? Untuk ini sih menunya bisa ditukar, tapi namanya nggak bisa. Namanya. Jadi gini loh. Karena nama yang merchantnya bakmi ayam Bilkis, kalau yang jualnya seafood kan nggak nyambung gitu loh. Oh iya sih. Jadi kita harus kita buka merchant. Ya, ini lain. daftar baru lah ya. Baru lagi gitu. Tapi karena udah pernah, jadi bukan masalah inilah ya. Ya tinggal daftar Udah tahu caranya. Oke. Ngobrol-ngobrol banget nih kita nih.
Barang bawaan udah banyak Tadi begini. kan gue dari Banyak kamar diobrolin mandi. aja emang. Gue dari kamar mandi pas masuk, semriwing banget nih kata gurih-gurih. Gimana nih, Bang? Boleh silakan cobain. Duh, jadi Silakan coba. Jadi anu saya. Boleh. sebutin dulu Bang, jangan cobain dulu. Yang Boleh, pertama boleh. ini apa, Bang? Nah, ini udang goreng tepung dan Udang cumi goreng goreng tepung. tepung. Masa sih udang goreng tepung? Masa sih? Silakan. Oh iya bener. Emang goreng tepung, Bang? Iya. Bener. Udang goreng Iya, tepung. iya. Yang ini, Bang? Nah, ini brokoli cah Oh, mana udang. sih brokoli? Entar dulu. Nah, Enggak dulu ya. habisin dulu. Gitu. Ngoceh. Iya. Yang ini, Bang? Capcay, cah ayam. Ayam. Ini? Ah, ini menu spesial nih. Gurame asam manis atau gurame saus padang dan gurame masak banyak yang lainnya. Banyak menu yang lainnya. Tinggal dicek aja di GrabFood. Nah ini nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih banyak lagi menu yang lain. Oh, ini cuman sebagian aja? Ya, hanya sebagian aja. Kemarin sempat dari Fikri juga diajakin kita makan sama Bang Wahyudi tempatnya dan Mogot ya masih. Poris Ampera. Jadi di Jalan Raya dan Mogot yang arah ke Tangerang itu jembatan Ampera belok kiri. Nggak jauh sekitar 50 meter ada sebelah kanan. Kelihatan kok terpapar besar spanduknya. Barangkali yang pada mau ke sana bilang temannya Komang gitu. Ah, nggak kena. Bang, ajakin ngobrolnya. Jangan gue mau nyobain aja. Ah, gue mah sambil ya. Bang ya. Pakai nasi, Ada nyobain loh. Pakai nasi kalau gua. Pakai nasi. Oh iya, 1 blok nasinya bener. Tuh. Biar kenyang. Iya, Bang. Iya. Sambil ditanya itu, Lah dulu apa? Kita mah di sini malu-malu. Ntar kalau di belakang baru pakai nasi. Ini gitu. nyicip aja, Bang. Oh ya. gitu. Dia mah beneran pakai nasi, Bang. lah emang iya mau apa? Nggak apa-apa, iya. Kalau ada piringnya sih. Iya. Iya. Tapi kemarin tuh kita ngobrolin mulai dari ini berarti ini ya, yang dulu kan lu sempat kerja di resto ya, Iya. di Gading ya. Iya. Kang Sama Hasan. siapa? Kang Hasan. Masih inget aja cerita Kang Hasan. Bener. Kang Hasan. Betul. Berarti emang skill tuh didapat dari situ ya. Ya, dari dedikasinya Kang Hasan. Kang Hasan udah kemari belum? Udah kemarin datang. Oh iya beneran. Beneran. Review masakan cobaan. Ini kurang ini kurang ini kurang ini. Oh, langsung ya. biasa. Bener. Rasanya Beda juga kalau Kang Hasan. udah senior koki kan Iya, langsung ya Bang tahu ya mulutnya ya. kurang sedikit garam aja. Ini Sensitif kurang sedikit banget dia sensitif mulut banget ya. mulutnya begitu. Masih masak Kang Hasan. Masih sampai sekarang masih masak. Cerita dong gimana sampai akhirnya Iya. kok milih ini sih, milih seafood, Seafood, gitu. ya sedang karena apa udah ada basicnya, Betul, udah gampang gitu. Betul, karena memang saya kan basicnya memang di seafood gitu. Ah. Dari pertama kita cerita yang di Ya, yang podcast pertama. yang pertama, Ya. dari pertama nyuci piring, ya kan begitu. Dari pertama nyuci piring sampai bantu-bantu koki dan sampai ya bisa goreng, bisa masak. Dan masak itu saya bilang nggak mudah Iya benar Bang. gitu. Karena rasa dan Rasa. lidah orang itu Beda-beda, Kita benar. harus menyesuaikan lidah orang juga begitu. Iya lagi. Ayo dilanjut lagi silakan. Aduh, kagak ntar saya nyomot, tanya Onor, suruh gitu. Dia mau makan padahal. Oke. Emang di episode ini kita bagi tugas. Iya Bang, asnya. Saya pokoknya. nyicipin. Iya, Masa ini- udah dibawa nggak dicicipin? Ah Kan nggak betul. sopan nanya. Jadi gak enak kan jadi mubazir Bener. takutnya. Tapi susah nggak sih Bang? Buat ngorek lagi soalnya kan ibaratnya lu udah lama nggak masak kan? Iya, betul. Terus tiba-tiba mau nyobain lagi terus gimana tuh? Jadi Gue sambil ya. ya, Iya, silakan. elah pakai nggak tahu gitu makan udah. Gimana, Masak Bang? itu kita kayak ibaratan hobi. Ya, Walaupun contoh misalnya kayak gini. ya, Hobi kita naik gunung. ya. Ya kan? Kita udah lama nggak naik gunung nih. Tapi kita naik gunung lagi setelah berapa tahun kemudian. Iya. Pasti kita tahu nih jalur kemana, caranya naik gunung Iya, paling bagaimana. nggak gitu ya. Paling nggak gitu. Ya. Nah, Feeling mah jalan ya. Feelingnya feeling tetap jalan. jalan. Dan rasa itu kan, hampir bumbu itu kan banyak banget. Iya lagi. Udah gitu Apalagi- kan ini menunya banyak, bumbunya juga beda pasti kan Nah, banyak itu kan juga. setiap bumbu kan berbeda-beda rasanya. Nah itu rasa sampai sekarang juga saya memahami nih, mana rasa ini dari bagian begini gitu. Iya. Jadi ya ibaratnya masak ini kayak hobi aja. Jadi seperti hobi. Ya Allah, jam saya bunyi mulu. Oke. Tapi nggak apa. Cuma adaptasinya lu lama nggak sih Bang? Maksudnya kan kalau makanan nih ya paling kagak demo ya. Maksudnya bikin terus cobain apa gitu. Lama nggak sih kayak gitu-gitunya? Apa Kalau- nggak ada? Apa lu langsung bikin terus langsung dagang gitu? Kalau untuk masak ya, Heeh. untuk lama sih enggak. Karena kita emang
saya terutama suka masak juga gitu kan. Iya, Suka benar. sering masak. Jadi untuk rasa ya udah nggak begitu lama lah. Oh iya, maksudnya Paling menyesuaikan misalnya aja. wah udah cocok, sikat, Iya. gas, baru jadi bener Betul, gitu. betul. Misalkan nih, kayak gurame asam manis, kan begitu. Karena memang yang lama pernah pengalaman rasa begini, ya saya bikin yang seperti yang lama, Iya. saya rasain, ya sama. Sama aja masih tetap ya. gitu. Iya sih. Karena takarannya seperti kayak gimana, banyaknya, sedikitnya itu. Tapi baik lagi sih Bang, beda-beda orang juga ya. Maksudnya ada yang udah lama nggak ngelakuin hal, terus ngelakuin lagi cepet. Ada yang benar-benar kayak nguliknya lama lagi gitu, kayak dari awal belajar lagi. Kalau ngomong dulu Ya, Iya, lanjut. lanjut dulu aja Pak Mali kalau ngomong sembari ngoceh mah. Lagi Ngomong ngomong, sembari ngobrol. ngoceh. Makan sembari ngomong. Gimana? Gimana rasa? Nah ini Jujur. ngobrol aja dah. Ya lah seafood sih. Ibarat. Nah, kenapa sih Bang lu milihnya seafood sih? Karena kan kalau seafood kan menunya banyak banget ya. Kenapa nggak milih yang satu menu kayak pecel lele ya Bang Rian ya? Ya. Nasi goreng, itu kan Tinggal nyeburin gitu ya, ya. nasi goreng, mie goreng. Paling enggak kue teo sama mie rebus. Udah 4 doang nih, dikit Bumbunya ya. mah itu aja. Iya, bumbu itu aja kayak pecel lele sama pecel ayam. Udah kelar. Kenapa nih seafood kan banyak Bang? Maksudnya? Ya karena salah satunya tadi basic saya di seafood. Iya, benar. Dan kalau cuman hanya kayak contoh misalkan kayak bakso kan cuma hanya bakso doang ngejual. Iya. Kalau seafood itu bener-bener ya emang harus banyak. Iya sih, benar menunya ya. Karena makan di tengah nih, nggak cuma hanya misalkan contoh kayak ikan, nggak mungkin hanya ikan doang. Iya, Pasti iya. ada sayurnya, ada yang ada lainnya, cakangkungnya, cakangkungnya atau gitu-gitu, capcaynya iya. atau brokolinya dan sebagainya begitu. Ya, Tapi biasa- ribet nggak sih Bang, sorry? Ah. Kan bahannya jadi banyak ya. Iya. Kayak lu jadi nyetok cumi, lu Betul. nyetok ikan, lu nyetok udang. Iya. Nggak tahu nih kalau gua kan mikirnya, gua belum pernah usaha makanan sih. Cuman gua mikirnya kalau usaha makanan tuh yang paling ngeriin tuh kalau basi. Iya. Kalau bahannya rusak. Jadi kalau seperti gurame, cumi atau udang itu kita belanja misalkan nih, belanja dari pasar. Kalau saya ini belanja dari pelelangan ikan. Jadi ikan yang baru sampai dari Baru turun ya. turun dari kapal ya kita beli. Nah itu ikan biasanya untuk kita taruh freezer nih ya, itu ya 3 hari 4 hari masih oke. Berarti itu lu beli Kecuali- keadaannya mati juga ikannya? Iya. Oke. Ada juga yang hidup misalkan. Ya, Nah yang hidup itu biasanya kita di steam. Gitu. Nah kecuali kalau sayuran memang nggak kuat tahan lama, 2 hari 3 hari. 3 hari udah layu. Udah layu, hitam gitu ya. ya udah kita nggak bisa jual gitu. Memang seafood itu resikonya Iya lagi. Emang ada apalagi yang steam juga? sayuran. Ya, Ada yang steam juga? ada yang steaking juga, ikan steam. Komplit Ikan ya? kerapu steam. Gokil sih. Siap. Cobain. Terus ke sana sih. Pasti Bener wajib. Harus ke dong. sana sih. Agak ribet kalau dibawa-bawa ya. Iya. Enggak, soalnya kan sebelumnya cuma mikirin ini aja Bang, karena udah jadi mitra kemarin kan. Ya udah mikirinnya orderan, Betul. terus mikirinnya urusannya kendaraan gimana. Nah, sekarang harus mikirin restock. Iya. Terus nih takut nih lama nggak nih dia nih tahan lama nggak gitu-gitu. Iya. Tuh gimana sih Bang? Apa jadi tantangan lu tersendiri apa gimana tuh? Itu udah pasti sih. Iya. Tapi alhamdulillah kan saya kan dibantu juga sama abang saya, Bang Jamal, kan begitu. Jadi abang saya kadang bantuin saya juga kan nih kalau yang bahan yang seperti ini yang ini kuat lama. Oh, Nah, kasih ada tahu juga lah, yang iya, bahan iya, juga ini. Jadi ya gimana caranya kita yang lola di freezer dan kulkas lah begitu lah kurang lebihnya. Alhamdulillah ada Bang Jamal Ada tuh yang Bang bantuin. Jamal yang Makasih Bang Jamal. Makasih Bang Jamal. Udah bantuin Bang Yudi. Kalau kagak mah keteteran juga pasti. Tapi sekarang ini jalan usaha berapa orang? Ya. Terus sekarang 3. Baru 3. Banyak 3 karyawan. Kalau untuk ownernya Owner- sendiri. Oh sendiri. Enggak, jadi gini. Untuk ownernya saya kerjasama. Jadi ceritanya gini, setelah saya selesai untuk nge-grab car dulu nih, untuk sementara gitu, ya paling nge-grab hanya Sesekali gitu ya. itu 2 kali kan gitu. Nah, untuk kepikiran itu saya bilang, Bang, gimana kalau kita buka usaha bareng nih Sama siapa nih ngomong nih? sama Bang Jamal? Oh, Bang Jamal. Nah, jadi serius gak katanya? Oh, partner nih. Ini sifatnya partner nih ya. Sifat partner. Serius gak? Katanya? Ya bener Bang, serius. Karena Bang Jamal juga tahu basic saya pernah masak kan begitu kan. Nah yaudah akhirnya kita jalanin, buka, yaudah bareng-bareng sampai sekarang. Berduaan. Berdua partnernya. Karyawan berapa sekarang? 3.
3. Berarti mulainya bulan apa sih Bang? Kan terakhir kita bulan puasa tuh tahun lalu bulan apa ya Bang? April ya? April ya? Tahun lalu kan. Tahun lalu April kita rutinkan. Nah, lu jalan ininya bulan apa ya? Ini baru 3 minggu. Baru 3 minggu. 3 minggu? Yes, baru 3 minggu. Tapi alhamdulillah Iya. di GrabFood-nya luar biasa. Luar biasa orderannya. Luar biasa ini saya ngendok mulu itu. Iya lagi. Udah. Ampun. Dulu apa gantian saya? Orang-orang udah mulai mikirin, ini kan ada bagian Gojin juga kali ya. Iya. Jangan diambil sendiri gitu. Maksudnya kalau udah pada khawatir lawan muka-mukanya saya lihat-lihat. Mikirin tim kita juga. Nah, lapar Bang. Enggak, emang kalau lapar mah nggak kenal saudara. Benar. Iya. Nah, yang penting nih ya. Pesan di GrabFood nih, di link di bawah. Link di bawah. Itu ada promo khusus. Wah. Buat penontonnya Sebat. Bener gak? Pasti. Buat yang lainnya. Yang lainnya juga buat para mitra. Ada promo khusus. Siap. Apalagi bentar lagi apa udah mau puasa ya? Ya udah pasti rame dong. Mau nggak mau dah. Tapi sekarang apa yang paling ini pesanan paling banyak? Iya. Paling banyak ikan gurame, udang, capcay, brokoli. Ini paling banyak nih. Apalagi Pada ini ya delivery berarti ya? banyak yang delivery. Makan di rumah gitu ya? Yes. Salah satunya GrabFood di bawah ini. Ya siap. Nih tuh dia Grab. Tapi ada puyungan nggak sih Bang? Ada. Oh puyungan udah ada. Puyungan ada. Gue paling demen buat puyung hai Bang. Gue di siput nih, udang sama puyung hai udah paling. Puyung hai, udah paling ini. Cuma memang beda-beda tempatnya, beda-beda rasanya Bang. Ada yang bikin lagi, ada yang bikin taruh dah. Dan mudah-mudahan di di tempatnya Bang Wahyudi nih nagih terus. Gua sih sesuai ini. Sesuai sama dia juga nih Bang. Nambah tuh. Yang Sesuai. paling penting itu harganya murah banget. Iya. Itu di GrabFood lagi. Iya. Iya. murah banget. Biasanya orang kayak gue nih yang awam nggak sering makan seafood tuh takut karena apa? Mahal. Iya, Bang. Seafood tuh Udah rada ada segan. wah, Rada udah segan. pokoknya ya kelasnya menengah ke atas lah, ya kan Bang. Paling kagak kita mentok di pecel lele. Benar. Mau makanan seafood kan agak ini kan, agak Beda lah, budgetnya aja beda. lah, Budgetnya beda. Tapi di rumah gue emang ada tuh Bang di daerah Pinang Ranti. Itu bener-bener buka lapakan kaki lima gede banget Bang. Dan itu 24 jam, karyawannya banyak banget. Habis buka di situ, dia buka lagi di depannya. Berarti kan menandakan itu laris manis Tanjung Kimpul kan, berarti kan buka lagi sih nggak nutup gitu maksudnya. Berarti emang masih banyak diminati juga makanan-makanan seafoodnya sama warga-warga lokal juga ya ternyata. Warga-warga sekitar sini lah. Ini untuk bisa memulai ini, lo emang udah nargetin ya? Karena terakhir juga di Sebat yang lalu, kan emang lo juga cerita kan? Iya. Nextnya seafood kayak bikin seafood kali ya gitu. Iya. Tapi itu kan belum tuh. Belum. Tuh mungkin masih ada di kepala doang kali ya? Baru Emang lo nyebut nabung doang. Bang buat ini Bang? Ya seperti yang abang bilang dari awal nih, saya udah planning yang episode sebelumnya, kayak saya berfokusin untuk terjun ke seafood, ya udah saya ngumpulin pelan-pelan. Dan alhamdulillah dengan adanya Bang Jamal partner. Ya kita bareng berdua. Ya udah, bukan. Dan tepat juga kan tempatnya Bang Jamal begitu. Jadi yaudah kita kelola, jadi nggak terlalu banyak pengeluaran atau bagaimana. Jadi Iya sih, udah ada semua ya. Maaf nih, saya ngeganggu cerita nih. ya Ini beda nih barang ini nih. gimana? Iya Bang. Dia bukan, Rasanya, jujur rasanya gimana? iya dia bukan Apa saus sih? Padang, dia bukan saus Padang. Dia Gue ngerasainnya kayak ada jeruk asam manis juga bukan. nipis gitu. Enggak, combrang. Namanya Yes. combrang tuh Kecombrang. kayak gimana bentukannya, tumbuhannya? Tumbuhannya kayak jagung, model kayak jagung panjang. Nah, itu kalau ya, Rasanya khas banget. Ini dia. Oh, iya gue pikir ini kayak ada jeruk nipis, Nggak, ini apa berarti jeruk lu- limo gitu. Bikin menu sendiri kan, resep sendiri yang ini. enggak, ya kan ini menu-menu semua yang saya bisa yang di seafood masak. Ini menu-menu resep-resep saya yang di restoran yang lama, yang pernah dulu kerja. Yang pernah Kang Hasan ajarin ke saya gitu. Ya ini udah saya terapkan semuanya. Yang ini nggak umum nih yang ini nih. Makanya. Cakep. Mantap ya rasanya. ya. Mantap. Yang ini gue mantap nih. Yang lain mantap juga, cuman maksudnya yang lain mungkin ya kalau goreng tepung di mana-mana goreng tepung. Kalau yang ini spesial nih. Ini kayaknya harus coba nih yang ini nih. Yes. Ini namanya apa kalau di GrabFood? Ini gurame saus Padang.
Gurame saus Padang. Ada juga yang lain, ada asam manis. Oh, ada yang judulnya lain. sih gurame saus Padang, tapi rasanya beda dia. Beda. Maksudnya bukan saus Padang pada umumnya lah gitu ya. Kayak saus Padang ada kecombrang jarang lah ya. Iya. Karena ada juga kan kalau yang asam manis kan asam manis gitu. Ada juga yang asam manis pedas. Jadi tergantung banyak inilah, banyak saus-sausnya. Ada yang suka, ada yang suka yang pedas, ada yang kagak kan begitu. Iya. Balik ke yang tadi tuh. Bahkan sebelumnya lu mie ayam kan? Iya. Kenapa nggak dilanjutin itu? Maksudnya kenapa lu pindah ke sini dan itu nggak dilanjutin? Kalau untuk mie ayam sih sebenarnya ingin lanjutin, cuman karena ya nggak ada orang buat yang megang, ya udahlah. Nah, dulu emang siapa yang megang? Dulu kan sampai saya juga yang pegang, nah, terus saudara yang pegang. Sampai sekarang ya tetap ya udah los gitu aja. Jadi belum Manajemennya belum well Iya, gitu lah ya. Jadi mungkin rencananya kalau nanti ada kesempatannya, ada yang nemenin, ada yang bantuin, gas lagi. Mungkin bisa jadi buka lagi di sebelahnya, Bang. Formulanya udah ada, simpan aja dulu. Plung. Kalau mie ayamnya jadi, kemari lagi. Kemari lagi. Iya kan? Iya, Begitu aja caranya kita mah ya kan? Iya, bye-bye kalau nyimpen formula, Bang. Ntar ada yang mau ngambil mulu. Iya, plankton tuh biasanya ngambil menu tuh ya kan. Aduh. pakai nasi. Iya, Bang. Ini aduh, ngeri banget, Bang. Bagus ini barang. Tapi kalau dihabisin udah teriak, tadi udah teriak. Dikit aja kali gitu. Jangan dihabisin juga. Iya. Tadi. Sejak dihabisin. Apa ngeceh, sudah pada tuh. Udah tau kan kita kebutuhan produksi, Mang ya. Iya. Masa nggak di-review kan begitu? Iya. Gimana jadi pengusaha sekarang? Iya tuh, Bang. Nikmatin aja Nikmatin prosesnya. Karena usaha jualan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada naik turunnya. Apalagi jualan ya. Khusus jualan pasti ada sepi rame. Begitu. Sejauh ini ada apa kendala yang Ya. aduh gua kalau kayak gini nih nggak bisa gua nih. Oh nggak ada. Karena kan baru 3 minggu, Bang. Katanya Bang Wahyudi juga. Karena masak itu udah seperti kayak hobi gitu. Berarti emang kondisinya gimana pun juga lu Tenang aja, nyantai aja Enjoy ya. Enjoy aja. pernah nggak ini namanya baru buka ya? Iya. Anjir, sepi banget. Ya itu pernah sih pasti ada kepikiran begitu. Cuma kan kita optimis aja berdoa. Mindset. bener. Kembali ke mindset ya. Tenang aja, Bang. Kalau kata pedagang-pedagang dulu nih, kita namanya dagang udah pasti ada yang beli karena ada yang jual. Udah pasti ada yang beli. Gitu. Tapi gue bener deh, Sesederhana itu ya. gue belum pernah sih punya usaha makanan dan sebenarnya pengen banget. Tapi yang gue pikirin kalau gue bikin usaha makanan, apalagi gue nyewa tempat gitu ya, kios lah atau apa. Butuh modal berapa maksudnya gitu? Bukan. Gimana? Mungkin butuh modal, ya itu bisa dicari gitu ya. Iya. Gimana mastiin orang tuh pergi datang ke tempat kita? Itu juga jadi pikiran tersendiri ya. Kalau misalnya kadang kita pengen tempatnya bagus, kadang kita pengen tempatnya keren, tapi terlalu keren orang jadi segen masuk misalnya gitu. Belum lagi ada produk yang harus kita pikirin, ini harus kayak ini nih. Lo kan mikirin ya emang karena emang lo secara produk lo udah tahu kan mau masak apa, mana yang enak, lo punya standar gitu. Tapi kan kalau kita kadang bikin usaha, ini enak nggak ya? Orang mau nggak ya? Orang kalau udah mampir ke sini balik nggak ya? Nggak ya, gitu. Ini tipsnya nih ya. Gimana tuh? Masak itu tergantung dari hati. Kalau hati kita lagi berantakan atau pikir kita lagi berantakan, kita mau naruh saus tiram atau mau naruh kecap ikan, kita nyendoknya garam kadang, kan begitu. Nggak fokus ya, Nggak hilang fokus. fokus. Jadi nggak fokus. Jadi kembali lagi, kalau kita posisi lagi masak, ya kita benar-benar hati, suasana, pikiran kita ya tenangin dulu. Gitu. Kalau kita nggak bisa tenang atau kita ada banyak masalah dan pikiran, lebih baik stay dulu, diem, kita sebat dulu atau bagaimana? Sebat dulu. Masuk Kita Sebat dulu. Belum. The closing aja. Iya sih, bener sih. Nah, namanya makanan, kalau udah orang merasa pertama udah cocok, Bener. pasti balik lagi. Maupun dimanapun itu dia orang jauhnya, kalau udah cocok ke lidah kita, pasti balik lagi. Benar. Karena memang saya pengalaman sebelumnya di restoran yang pernah saya ceritakan dulu kan. Gitu. Jadi
silat langganan datang kan ada lagi tamu datang lagi. Dia lagi yang datang, dia lagi yang datang ya. Gitu. Berarti pas nih. Apa yang lu lakukan untuk memastikan orang datang nih, dia bakal balik lagi ke sini? Ya ini Ada nggak upaya-upaya itu? Jadi gini, apalagi saya ini benar-benar baru. Ya setiap pelanggan datang ya kita ajak ngobrol atau gimana. Kita juga nanya ke pelanggan gitu. Gimana nih masakannya atau kurang apa dan bagaimana? Karena lidah orang itu berbeda-beda. Ya. Nah kita pun harus dengerin mereka nih. Ada yang ngetawain nggak? Oh ininya kurang ini nih, si paling bisa masak gitu. Itu jelas pasti. Ada tuh yang ngomong gitu? Ada begitu. Cuman kan kita namanya masak gitu kan. Namanya masak nih. Ya kita harus dengerin. Ya terima aja ya masukannya. Mau nerima masukan gitu ya? Mau nerima masukan. Dan kita perbaiki. Bener nggak nih misalkan kurang ini. Coba biasanya takarannya setengah atau seperempat. Tambahin dikit. Nah, tambahin dikit lagi. Cobain seperti ini maunya. Begitu. Ya paling bahasa sederhananya ini bang, pedes ya, oke pedes. Iya. Lo besok lagi datang, kemarin pedes gak? Kurang bang, tambahin lagi. Oke, nah betul. kayak gitu ya, kurang lebih ya Kurang gitu ya. lebihnya begitu. Percakapannya. Oke ya, lama-lama, ya. gimana? Biasa. Nah, akhirnya kita bisa nyesuaiin maunya dia kan, gitu kan, karena udah ini banget gitu, udah tahu maunya lo. Sama ini, gue juga mau nanya ini. Kalau bikin usaha, apalagi makanan, apalagi kan kayak lu kan udah punya karyawannya sekarang ya, Yeah. udah ada yang kerja di situ ya. Yeah. Gimana mastiin orang yang kerja tuh Oh ya. bener, kadang yang paling sering jadi masalah tuh kejujuran. Kejujuran udah pasti. Terus standar kerjanya, maksudnya standar kerja tuh, apalagi kalau bisnis bikinan kan kalau kita nggak ramah-ramah, orang mah malas balik lagi ya. Ya. Malah ada yang nilai Bapak sini dong, nggak jam 5 bukan alarm, emang jam 5. Maaf ya bang. Ya, sampai mana tadi tuh? Nah, kalau Kejujuran. gua sejujurnya gua amat sangat seneng sama tempat makan yang orangnya ramah. Kadang makanannya biasa aja, Iya lagi. tapi karena orangnya ramah, gue bisa ke dia terus gitu. Cuman pengen ngobrol, makan sambil ngobrol, enak aja gitu. Terus kayak kalau karena orangnya ramah, jadi kayak, bang ini dong, tambahin ini dong, aman aja gitu. Aman-aman aja sebetulnya. Ngitungnya nggak ngitung tambahnya. Ngitung Apa yang lu lakukan untuk memastikan orang-orang yang kerja tuh punya nafas yang sama lah gitu? Nah, kita memperlakukan karyawan kan begitu, yang kerja nih, ya sebagai temen aja gitu, temen ngobrol atau temen sehari-hari kan begitu. Jangan kita mandang dia karyawan kita, kan gitu. Terus enak-enaknya gitu. Enaknya kita nih sebagai bos misalkan enaknya begini, omongan kita pun dijaga sama-sama manusia kan begitu. Nah dan kalau kita sama karyawan kan, nah ya udah kita ngobrol nih sama-sama ke hati aja bagaimana kesulitannya, bagaimana ada apa dan bagaimana. Contoh misalkan minggu ini dia lagi rajin, besoknya ini kenapa nih mas malesan? Iya, kenapa nih? Rada lemes nih. Lemes nih, nggak semangat nih. Ya kita tanya baik-baik. Ajak ngobrol. Lah, sebagai teman aja gitu. Sebagai teman ngobrol Takutnya aja. kan kita nggak tahu ya permasalahan orang, mungkin ada permasalahan keluarga dan dia nggak bingung nih cerita ke siapa. Akhirnya abang nanya nih, Iya. saya jadi terbuka, jadi terbuka, ngobrol, betul. ya gitu, jadi deket lagi, jadi bisa ngebantuin masalahnya gitu kan. Jadi saling tahu juga sih, benar. Dan Jadi kalau- menjaga keakraban itu penting. Iya. Dari situ mungkin jadi timbul, ya udahlah, gue nggak bakalan ngecewain bos gue Iya, nih, iya, gitu. Ya udah gue kerja jujur apa adanya gitu sih. Ini kalau bahasa canggihnya jadi punya ownership. Ah, Rasa memiliki, ya Rasa kan? memiliki, Karena ya. ya ngelihat abang gue susah, gue juga susah dong. Karena kan kita gitu. memperlakukan kan kayak saudara ya. Tapi kalau jadi bos mah kayaknya ya bodo amat urusan dia kan gitu ya. Dia gua gitu. kadang kan ada aja bang yang bos begitu, maksudnya job desk-nya apa ya kan, A B C D ini apa E F G H I J semua tuh dikerjain ya. Itu kadang yang bikin karyawan juga bete bang, maksudnya job desk udah ini tapi disuruh macem-macem ya kan. Nah itu tuh yang bikin bete, akhirnya ya ada aja dah hal-hal yang di Percikan-percikan. pemicu menyala abangku. Iya, menyala ilmu. Ini yang menyala. Bang Wahyudi menyala. Nah, apalagi kan memang bos seperti pengalaman saya waktu di restoran kan. Contoh salah satunya buat makan karyawan nih. Kan. Waktu saya dulu kerja, itu makan setiap hari kadang sayur asam, tempe tahu, dan lainnya. Itu buat kita nyobain, enak makan udang apa ikan sekali-sekali.
nggak sama sekali waktu dulu kan gitu. Nah, jangan sampai makanya ke karyawan kita nih ya kan. Misalkan ya jangan cuma hanya dibikin nasi goreng atau mie goreng atau misalkan tahu tempe terus setiap hari kan. Sekali-kali misalkan kita kasih ya udah kasih ikan lah, kita masakin ikan. Sama-sama rasain aja. Oh. Itu penting sih, itu penting sih. penting juga sih. Mungkin karena dulu, sorry, gue agak lupa, tapi yang jelas lu tahunan lama lah lu kerja jadi karyawan di restoran kan. Mungkin lu pernah ngerasain mana bos yang oke, mana bos yang kurang oke gitu ya. Perubahan-perubahan bos gitu ya. Akhirnya mungkin yang baiknya bisa diambil, yang kurang baiknya bisa nah gue nggak yang ini gue oke nih, yang ini gue nggak usah ditiru deh, yang ininya ditiru gitu ya. Mungkin salah satunya itu juga jadi modal gitu ya untuk bisa memperlakukan karyawan dengan baik, mungkin gitu kali ya. Iya. Cara nyortirnya kurang lebih gitu lah, Bang. Kurang lebih gitu ya. Iya, untuk menyortir orang-orang. Ngomong-ngomong tadi kan kita udah bahas. Ngemeng kita udah bahas Bang Jamal. Bang Jam. Itu sekarang partner kan? Partner. Emang dia siapa, Bang? Maksudnya apa, teman deket kah? Siapakah? Kok bisa? Soalnya kan kita tahunya cuma Kang Hasan. Iya, Bang Jamal kita nggak tahu nih, baru tahu ini nih. Siapa sih, Bang? Maksudnya ini kan partner bisnis nih ya. Duit urusannya. Betul. Sama saudara, sama temen kadang kan bisa rusak hubungan gara-gara ngomongin duit gitu. Ini tuh Bang Jamal siapa dan kenapa Bang Jamal? Bang Jamal itu udah kayak sangat kayak orang tua saya sendiri. Oh, kayak saya ke Komang. Kadang saya Komang Kogok. saya nganggap saya kayak bapak saya sendiri sih. Enggak bercanda. Jadi gini, The best lu, Bang. awalnya kenal sama Bang Jamal itu. Dulu itu sempat kan saya nge-Grab car kan. Yang di perusahaan Grab kan, ada tuh yang rental. Nah, pernah juga saya pakai mobilnya Bang Jamal itu. Oh, oke. Gitu. Selama kalau nggak salah tuh 3 tahunan lah gitu. Bawa mobilnya Bang Jamal gitu. Nah, sempet ya karena kita udah lama kenal, udah ngobrol-ngobrol, ya cerita panjang lebar, pernah di restoran, pernah ini dan segala macamnya. Nah, hanya ya sosok Bang Jamal ini ya udah kayak anggap saya kayak keluarga sendiri. Udah kayak ayah Ya emang sih abang-abangan lah gitu ya, bisa ini abang-abangan saya nih gitu ya. Dan emang kalau kalau ya ngedukung untuk kalau Bang Jamal kan memang basicnya basic usaha nih. Iya. Kenapa saya memilih Bang Jamal? Karena Bang Jamal memang dari dulu sampai sekarang basic pengusaha. apa emang usaha Bang Jamal? Ya ada rental mobil juga, gitu. Ada makanan nasi padang juga. Ada rencana mau bikin usaha lagi Bang Jamal kali-kali? Ada Ke barangkali saya kan. Oh, ini. Tapi dari ceritanya Bang Wahyudi, apa yang ditreat sama Bang Jamal itu bener, Bang. Maksudnya dianggap jadi keluarga nih, Bang Wahyudi sama Bang Jamal ya kan. Udah 3 tahun udah ngobrol panjang, akhirnya deket dan gak macam-macam Bang Wahyudinya, Bang Jamal kan bener ya. Berarti kan harus baik lagi ke tadi tuh, kita bagaimana cara nge-treatnya ke orang, bener sih. Jadi Menjaga itu hubungan baik. menjaga hubungan baik, akhirnya jadi keluarga dan timbullah kejujuran itu sih. Yang seperti kita sebat yang lama juga tuh. Nah, Sebat karena ya emang hidup saya kan sendiri dulu di Jakarta Iya, dari bener. umur 9 tahun kan. Haci. Ada kita Bang, ada kita nggak sendiri ya Bang. Rangkul dong. Ada kita Bang, bener. Ada kita. Adian ada. Iya. Kita semua keluarga Bang. Gila kali. Lanjut Bang. Gitu. Ya alhamdulillah lah ketemu orang-orang baik Orang-orang baik terus ya Bang ya. yang bisa support, ngedukung, Ngasih ilmu juga. Itu kan gimana kita sih sebenarnya ya. Pembawaannya Gimana juga. kita akhirnya ya Allah juga kan ngasih pergaulan kita kan sesuai kitanya juga gitu kan ya. Ya semoga dah. Semoga lancar usahanya segala macam ini. Betul banget, aduh. Pas kemarin terakhir GrabCar Airport mutusin saya ketemu dulu sama Bang Jamal. Bang, saya benar-benar fokus mau usaha seafood nih. Minta tolong dibantu. Ya. Caranya bagaimana? Karena Abang benar-benar tahu caranya orang usaha tuh bagaimana gitu. Kan karena saya terus terang aja kan baru usaha. Berusaha. Tolong dibantu. Cuma tahu masaknya aja. tahu masaknya aja. Manajernya mah nggak tahu. Iya. Sekali lagi, Bang Jamal makasih ya udah bantuin Bang Wahyudi ini. Wah, mantap banget. Ada orangnya ternyata. Ada orangnya. Bang Jamal benar-benar dah. Iya. Nah, tapi nih Bang Wahyudi, gua secara pribadi senang banget ya. Maksudnya kayak ada Bang Wahyudi, ada Dado gitu ya, ada ya banyak lah teman-teman mitra Grab gitu
yang akhirnya kita sebat ini udah berapa episode gitu ya. Akhirnya jadi kayak semacam Keluarga ya. iya, Bro, kayak Reuni. kita Reuni tuh lagi. ngelihat proses teman-teman gitu. Iya. Iya kan, terus kita cerita sedih-sedihnya. Terus ternyata balik-balik udah jadi usaha apa gitu Iya, kan. udah jadi apa Iya, kemarin Keren lagi. Dado tahu-tahu juga udah jadi content creator gitu, udah dikenal. Wah, ini teman-teman ini nih Iya lagi. salut sih gua gitu. Tapi Bang, kalau gua mau boleh tanya, kan berprogres positif terus nih ya. Ya. Apa sih Bang yang jadi penyemangat? Soalnya kan kalau kita cerita yang lalu ya, ya kurang sedih apa gitu ya, cerita hidupnya gitu ya. Iya lagi. Kurang pahit apa gitu. Orang durasinya berapa jam kemarin 2 jam. Udah aja split jadi 2 episode. Jadi 2 episode sih ya. Panjang banget Lempengin aja sampai subuh. Yang jelas bikin semangat ya keluarga, Ya. ibu terutama dan anak istri. Ya makanya kalau lagi pas jenuh atau lagi pas bete atau galau atau apalah itu, ya video call aja sama anak. Ya itu semangat lagi ya. Tadinya ngedown atau apa, video call aja sama anak. Semangat lagi. Pernah capek nggak lo? Pernah capek nggak? Kalau dibilang capek, capek banget. Tapi capek hilang itu kalau kita udah lihat anak istri video call, hilang udah capeknya. Emang lu belum bareng sama anak bini lu Bang sampai sekarang? Maksudnya masih di sana gitu, masih di Masih Ya, di pulang kampung sekali-sekali masih. itu kan? Iya. Pulang sekali-sekali kan? Ya, ya, betul. Iya. Gue pikir udah di Tapi sini anak bini juga udah ikut gitu. dong? Udah sempat main kemari dong? Belum. Belum? Belum. Karena Malah masih Kang baru. Hasan? Malah Kang Hasan. Lu lebih sayang Kan Kang Kang Hasan Hasan Wah, atau... iya, jangan. Iya, makanya saya sama Kang Hasan doang. Iya. Nah kan baru 3 minggu juga, Bang. Benar. Cuma kan pasti istrinya tahu Kapan juga. nih? Kapan nih mau ngajak anak bini nih? Iya, dimasakin gitu ngeliat papahnya masak gitu. Kalau kan. masakin di rumah hampir Oh, setiap iya, hari. juga sih. Kalau pas Iya, lagi pulang iya, iya. begitu. Iya. Iya. Iya, mulu. Tapi nggak ada kepengenan gitu Bang di sini stay bareng sama anak bini lu. Pasti pengen lah. Pengen kalau ini udah Sedang diusahakan ya? sedang diusahakan ya. Ya, karena kan memang terkendala istri kan ketua PPK di Oke, kampung, ada tugas ya di tugas sana ya. di kecamatan Ya, gitu. ya, Dan ya, anak ya. juga kan masih sekolah di sana. Oh Iya, lumayan ribet sih ya kalau Iya, misalnya harus benar sih. pindah-pindah, kasihan ya. Jadi salah satu yang ya udah harus yang sabar aja. Sih. Iya lagi. Karena kan Karena ngomongnya simpel tapi dalam ya. dalam Bang. Iya. Ya, enteng, iyanya enteng tapi yang sabar aja. Sabar ya lu. Ini jawaban dari sebenarnya gue mau nanya lagi nih. Apa tuh, Bang? Ini ada pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Terakhir nih, mantap sebelum nih. kabar warga nih. Nih kalau dari pertanyaannya nih, yang lu sadari nih, apa sih yang selalu jadi kelebihan lu punya, yang lu punya sampai akhirnya bisa sampai kayak sekarang? Kalau gue bilang salah satunya tadi tuh sabar. Iya, sabar. Sabar aja. Intinya sabar, mau usaha, ya jangan putus semangat aja, udah jalanin aja, bismillah. Gue nih tiap ketemu dia ya, perangas-peringis mulu. Maksudnya kayak murah banget senyum gitu. Iya, kayak kira ya. Iya. Tadi Kalau masuk diajak tadi ngobrol. baru masuk lu lihat kayak gimana ekspresi Iya. dia. Iya. padahal maksudnya kalau diajak ngobrol mah ya kurangnya pahit apa gitu ya. Kisahnya. Ya, masa hidup gue gak ada apa-apa aja lagi jadi gitu, Bang. Tapi kalau lu sendiri merasa kelebihan lu tuh apa, Bang? Bisa maksudnya Saya bisa terus gitu. Saya merasa kelebihan saya ya apa? Kita sebagai manusia kelebihan kita apa? Iya Kan lagi. begitu. Yang penting kita kebiasaan kita apa yang kita jalanin ya udah jalanin aja. Intinya kan kita buat untuk keluarga kan gitu. Ya karena kan emang dari dulunya Bang Wahyudi explore banget Bang. Kerja ini, Ini kerja itu. semuanya kan hampir Banyak pengalaman jadi enggak? enggak. Ya, Iya kan gimana ya? ya? Gitu. Lo udah terlalu lempeng kali ya sama masalah hidup ya, kayak ya lah gini doang, dulu gue pernah itu gitu kan ya, jatuhnya begitu ya. Udah kayak males juga gitu kayak mau gitu kayak gitu. Nggak kan. kaget-kaget amat gitu, emang namanya hidup yang begini gitu ya akhirnya ya. Ya kan banyak tuh waktu pas dari pembulung sampah lah sampai sekarang kan Iya begitu. lagi itu pengalaman. Desain ya, Bang. grafis lah apa dan segala macam. Jadi Iya, asuransi lah cetakan apa lah iya. cetakan lah kan begitu. Cooking nih ya. Ya kan terus Yang driver gelap-gelap, ya. usaha-usaha gelap pernah. Itu juga. Ingat aja. Apalagi kan gitu ya. Nggak mau belajar bandel juga nggak perlu gitu. Iya, udah. Karena udah dulu. Udah lewat Udah gitu lewat. kan. Iya, apalagi ya udah sekarang fokus aja. Iya, Fokus usaha.
Tapi enak banget tau sih bang, jadi orang yang explore. Contohnya kayak, ya gue bukan mau ngunggulin diri gue bang, tapi karena emang gue tuh Explore banget anaknya. apa aja, ya gue nari, Siap. ngelas bikin motor, Bener. ngoceh di sebat. Ntar kalau ada job nyopiran dadakan gue nyopir. Apa ya bang? Jadi ibarat Iya. anak laki apa aja dikerjain. Jadi ya udah mau ngerjain sesuatu ya udah pasti tahu dasarnya, jalan aja gitu. Bener kata bang Wahyudi. Yang penting satu, kalau itu kita udah punya basicnya, seriusin dulu. Seriusin. Iya. Betul. Kalau ini nggak serius, ini nggak, ya sama aja Sama bang, aja, nggak dadakan gitu. Ada ini nggak sih bang? Ada apa ya? Menurut gua nih, mungkin teman-teman semua gitu ya. Perlu sih lu kenal sama orang kayak Bang Wahyudi ini Iya sih. bener. Boleh Kenal, datang ngobrol. Iya. Ke tempat itu rumah makan. warung seafood Ampera. Yoi, harus sebut rumah. Alamatnya dari Ampera. lokasi ini. Yoi, di bawah ini ntar ya, editor. Bilang temennya Komang. Gitu. Temen Komang Bang Rian. Gitu. Bayarnya 2 kali lipat ntar. Nah, diskon tenang. Diskon. Kalau udah lihat video ini pasti di diskon. Itu dia tuh. Mantep banget. Iya. Boleh nggak sih bang, gue minta apa ya? Buat teman-teman di luar sana yang mungkin Ya. mungkin pengen apa ya? Pengen lebih gitu. Ya. Pengen pencapaian namanya kita kan, kita pengen lebih ya. Hari ini kita bisa ini, besok Ya. bisa kali kayak lu sekarang lah. Lu tuh berprogres banget bang, dari yang mulung iya, dari yang apa, terus sekarang terakhir jadi mitra GrabCar, dari yang rental sampai akhirnya punya mobil, Iya. punya mobil sampai akhirnya punya usaha, ntar gue nggak tahu nih lagi apa lagi nih abis ini, maksudnya kan berprogres terus gitu ya. Ada nggak lo buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga sedang masih berusaha gitu ya, tapi mungkin belum dikabulkan, belum dikeliatin jalannya, apa yang bisa lo sampaikan ke teman-teman? Oke. Jadi hidup itu ya kita jalanin aja ke depannya dengan benar, doa Dengan benar. doa. Jangan intinya lurus aja deh, lempeng-lempeng aja deh. Hidup tuh lempeng-lempeng aja deh. Kadang kan manusia kan sedikit digoyang belok ke kiri lagi, sedikit digoyang belok ke kanan lagi. Jadi apa yang kita tuju ke depan ya kita fokusin ke depan, itu aja. Dan nggak usah terlalu banyak neko-neko yang hal-hal yang negatif segala macam, itu buat penyembat semuanya deh, percaya. Iya. Intinya apa yang kita tuju ke depan kita fokusin, kita seriusin. Itu sih paling. Dan utamanya jangan lupa minta doa restu orang tua dan Doa berdoa restu dan orang tua. usaha. Iya, itu paling utama itu bener. Iya. Apa tadi dengan benar itu sih yang mungkin gua garis bawahi bener-bener ya. Dengan benar karena benar-benar seringkali serius. kita dihadapin masalah, kadang cara yang salah itu lebih gampang, Ya. lebih ringkes gitu, lebih cepat beres permasalahan. Kelar udah. Cuman emang numpuk di belakang akhirnya jadinya ya. Jadi pastiin apapun yang kita lakukan dengan benar gitu Dengan ya. benar. Walaupun kadang untuk prosesnya ya pahit, ya berat gitu. Berat, pahit. Ya nangis sih emang iya, gitu. iya. Jalan mah nggak selamanya mulus, abangku. Ya kan? Tapi kalau ngindarin lobang, jangan lupa balik lagi ke jalur, jangan kasihkan gitu. Iya. Ilmu padli abangku. Itu Padli, abangku. Iya. Padli sih paling Padli. Iya. Nih sekarang udah tadi ya kayak gue bilang ya. Dulu ngerental, terus punya mobil, terus sekarang punya usaha. Ya. Nextnya apa lagi nih? Untuk sekarang fokus ke usaha dulu aja deh. Fokus ke usaha. Membesarkan usaha ya. Betul. Ya kalau bisa, ya bukan kalau jangan kalau bisa ya. Pengennya bisa besar usahanya. Tambah cabang misalkan di Jakarta Selatan. Gitu. Iya. Kan baru di Tangerang doang nih. Kan semoga dapat dekat sini usaha, dekat kantor Grab kan bisa Iya. Dibisain terus. Kedengeran ya? Grab udah denger ya? Ya siapa tahu kan kedengeran di kan. Benar. Gua bos Grab sedikit-sedikit kan begitu yang ngasih. Iya. Itu invest atau bagaimana kan begitu. Iya. Gitu. Invest apa bagaimana kan begitu? Itu dia tuh kata kuncinya. Kata kuncinya. Iya. Oke. Komang barangkali mau nanya apa? Cukup sih bang, udah ini banget gue udah, Iya, maksudnya udah masuk banget gitu di isi kepala gue, karena apa yang bang
Wahyu dilakuin nih Dari awal. dari awal tuh, walaupun kisahnya nggak sama gua, tapi kita sama-sama orang yang eksplor Bang. Jadi Bisa jadi pembelajaran buat bisa kita jadi semua, pembelajaran karena kalau menurut gua kan ya gua juga sekolah nggak tinggi, terus ya jadi anak laki apa aja lu harus kerjain gitu kan untuk memenuhi kebutuhan lu sendiri terutama, baru kebutuhan keluarga lu dulu paling enggak gitu. Nah gua sama nih jalurnya Bang Wahyu nih, cuma ceritanya aja yang beda Bang. Jadi ya gua sih dapat pelajaran baru lagi, ya lu harus fokus sih. Kayak Siap. kalau gua kan emang basicnya di motor Bang, gua fokusnya di motor. Malah gua anggap yang lain-lain tuh sampingan gua doang. Jadi gua harus gimana Jadi cara? sebat samping. Nggak gitu juga. Jangan Kira. kalau lu kan kerja di sini Bang, dan terus gua nggak boleh kayak gitu deh. Jadi akhirnya dan terakhir gua seneng banget, gua baru dapet customer motor, baru kelar juga kerjaan gua. Jadi ada orang yang mau bikin motor custom sama gua Bang, dan gua ya dipercaya untuk ngebikinnya, yang bikin orang, terus gue yang konsepin dan segala macam. Alhamdulillah beres dan puas orangnya, dan ini gue bersyukur banget, dan ya udah ini gue mau seriusin gitu. Jadi harus di apa ya, mungkin gue harus masarin lagi produk-produknya, lebih ke situ sih, terus lebih main sosial media mungkin bisa membantu. Itu sih yang difokusin itu. Siap. Kita lanjut nih ya ke kabar warga ya. Kabar warga. Udah dikasih tahu lah ya kabar warga itu apa ya. Udah tahu kan? Udah tahu. Iya. Langsung aja yang pertama dari Hendra Triyulianto. Oke, lokasinya di mana ya Min itu? Tuh Di sini? Kalau sini nggak ada. nggak ada. Pokoknya namanya Lokasinya gampang. Tinggal klik aja di Google Maps warung seafood Ampera. Udah nongol langsung. Amperanya Ampera mana nih Bang? Soalnya kan Ampera Ampera banyak. Tangerang. Ampera Tangerang. Tangerang, Poris Gaga. Poris Gaga itu. Pokoknya alamat Sudah ada nanti kok. cari aja. Iya. Kalau kan link di bawah kasih Anu-anuannya lah ya. linknya. Anu-anuannya lah ya. Ya, nona editor. Ya, siap. Saya kasih linknya di bawah deh ya, Oke. alamatnya ya. Lu tinggal Ah. ini lihat di maps, datang bilang saya nonton sebat Bang. Yes, Gitu. gua diskon. Diskon 95%. Iya. Oke, ada lu bukan nanti lu tinggal anu-anuin terus Iya. ini. Ntar muncul tuh iniannya. Ya, gitu. Oke, yang kedua Yang kedua dari @rifki_trd. Ya. Takut gagal nggak Bang ini mulai bisnis? Kalau untuk takut, semua orang bisnis pasti punya pemikiran takut gagal ya. Tapi kita optimis aja. Kita usaha aja, yang penting kita Berdoa dan usaha. Berdoa, usaha, jalankan. Kalau untuk bilang takut gagal sih saya. Tapi ini misal nih, ini ada orang-orang yang memang gua pun juga sih pernah punya perasaan yang sama ya. Lah kita mah enak ngomong usaha doa. Tapi kalau emang ternyata dikasih gagal gimana? Iya. Iya. Ya ikhlas kan akhirnya gitu ya. Iya. Sabar. Minimal dapat belajarnya kan ya. Balik lagi, sabar. Benar, sabar. Dan coba lagi ya, Bang. Dan coba lagi. Terus. Dan minimal banget itu dapat belajarnya, dapat ilmunya gitu kan. Betul, Iya, betul. Karena benar. ya basic ilmu kebisaan kita ya nggak semua orang bisa kan begitu kan. Intinya buat pelajaran kita sendiri lah gitu. At least nanti saat mulai lagi, misalnya gagal gitu ya, terus saat mulai lagi kita udah tahu kegagalan kemarin tuh jadi pembelajaran. Jadi Iya. perbaiki yang Dan dulu. tahu pemicunya apa. Gagal ini karena apa? Mungkin karena packagingnya kurang. Iya, apanya nih? Karyawannya yang Yang- nyuguhinnya salah apa gimana kan gitu. Next time kita Bang. jadi tahu, oh apanya nih yang Benar. diberesin nih? Makanannya kah? Ya. Karyawannya kah? Tempatnya kah? Apa nggak tahu. Jadi Ah, bisa jadi pembelajaran lah ya. Jangan langsung kapok ya Bang, karena sayang ya. Maksudnya sayang dalam artian kan kita nggak tahu ya, namanya usaha beda-beda. Star money-nya kan ada yang banyak, ada yang dikit gitu Bang. Jangan kapok, karena kalau udah kapok ya sayang aja gitu. Duit yang udah dikeluarin atau tinggal buang-buang duit jadinya kan gitu. Kalau udah kapok, Ya. itu sih. Sama harus fokus ya. Fokus. Iya Gitu. sih, gua punya sempet coba-coba punya usaha, cuman kayaknya susah kalau nggak fokus gitu. Ya. Karena Karena- ini sampingan aja lah. Taunya beneran susah gitu, nggak kepegang. enggak, jadi gini, kalau usaha dimaksimalkan, kita sendiri yang pegang dulu. Ya. Sampai misalkan 3-6 bulan atau bahkan bisa 1 tahun. Ya. Kita usaha sendiri nih. Maksimalkan kita yang pegang sendiri. Kita sendiri yang pegang nih. Jangan orang lain, jangan misalkan cuma hanya ngatur kita buka usaha, tapi Ya, kita yang ya. ngatur orang atau kita sewa karyawan atau bagaimana kan begitu. Diusahakan kita dulu yang pegang. Minimal 3 bulan lah. Iya. Karena kita tahu gimana usaha ini naik turunnya, Iyalah. perkembangannya. Polanya kita polanya, mesti ngebaca dulu ya. Ngebaca dulu, reaksinya gimana atau ya itu
gitulah. Iya, harus jadi pelakunya juga, Bang. Jangan cuman sorry ya, kadang orang punya duit, punya kuasa kan gitu. Enggak kan. Kadang ya udah punya duit, dia nggak tahu, Bang, maksudnya gimana caranya customer complain gitu-gitu. Tapi itu tahu, poin ya. sih, Mang. Maksudnya bikin usaha itu poinnya bukan selalu duit gitu. Iya, emang. Duit banyak kalau ngerjain yang nggak bisa emang Nggak bisa, enggak ya, gitu nggak ya. bakalan ini sih. Angus-angus aja gitu. Angus. Dan ada teman gue yang begitu, Bang. Ada banyak Iya. lah. Karena masalah dia nggak tahu lapangan, Bang. Cuma punya duit ya kan. Udah akhirnya buka coffee shop, ya udah. Tahu-tahu hilang aja. Dan dia nggak merasa kayak nyesel. Iya. Waduh, tutup nih, duitnya banyak. Selalu aja tutup, ya biarin tutup mah gitu. Kan nyebelin ya. Kalau kita dari orang yang nggak berduit kan kayak, ya Allah sayang amat itu duit dibuang-buang gitu ya, Bang ya. Gitu sih. Harus tahu juga sih. Tapi ini gue ini dong nih, Bang. Nih mungkin sebenarnya tadi masih pertanyaan kayak yang tadi. Takut gagal gak, Bang, ini kalau mulai bisnis? Ya direncanain gimana caranya biar nggak gagal. Jadi kita emang harus perencanaan awal emang harus jadi matang gitu ya. Betul, benar. Kayak contoh nih, Bang. Ini mungkin banyak yang miss di perhitungan ini. Dalam mulai usaha, kita harus mikir kalau gagal kita masih punya simpanan kan gitu ya. Betul. Apalagi kan lu fokus banget nih. Iya. Yang artinya pemasukan lu yang sebelumnya misalnya kayak lu berkan sebelumnya kan fokusnya Grab Car nih. Iya. Sekarang fokusnya di restoran. Iya. Jadi merchant. Lu punya tabungan kan? Iya. Yang jelas barangkali kalau misalnya kenapa gue masih hidup, gue masih makan. Ya. Anak ini setidaknya usaha itu kita punya modal di belakang lagi nih. Ya, lu ngamanin buat berapa bulan ke depan? Bang? Bulan ke depan. benar. Berapa bulan kalau mau bikin usaha gitu? Ya tergantung ya. Kalau misalkan ya Allah kasih rezeki yang berlimpah langsung rame sih alhamdulillah, nggak tabungan yang di belakang aman kan gitu. Nah, lu nyediain tabungan. Itu persiapannya untuk Ya, startnya untuk 3 bulan atau 4 bulan gitu, Bang. Semenjak jadi Grab Car Airport. siap. Di situ tuh tabungannya tuh Iya. ya. Semenjak jadi Grab Car Airport. Ya karena kan biasanya kalau orang usaha nih baru mulai banget dari nol usaha, mereka biasanya 3 bulan atau 5 bulan, Bang, atau setengah tahun lah. Jadi jalanin setengah tahun gimana nih, ada untung apa kagak, baru dihitung semuanya gitu. Jadi kalau cuma nyiapin sebulan, ya kalau misalkan sebulan itu lo habis, ya habis udah. Iya, belum soalnya jalan, banyak jalan. teman gua yang mikirnya bikin usaha itu tuh ya udah misalnya beli kan kalau contoh masakan gitu ya. Berarti kan peralatan dapur, Ya, meja kursi, itu kan semua itu dia cuma punya uang buat itu doang tuh. Dia nggak mikirin berapa bulan ke depan. Iya, operasionalan nggak dipikirin. Kalau nggak laku, dia nggak mikirin. Jangan dipaksain. Dia mikirnya ini akan jalan kalau ada orang yang datang terus. Nggak bisa, jangan dipaksain. Iyalah, benar. Saran saya jangan dipaksain. Kecuali kalau Siapin memang dulu, nabung. siapin semuanya sudah ada, buat bahan bumbu lah, stok segala macam semuanya dari perabotan segala semuanya. Kalau itu sudah semua, setidaknya kita di belakang masih ada lagi nih uang nih. Iyalah Tabungan pasti, nih. Bang. Benar. Karena namanya usaha kan nggak segampang yang kita kira gitu. Pasti ada aja nih sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ada sepinya. Ya. Iya. Ya kasarnya setiap bulan pengeluaran 5 juta, ya udah biar sampai 3 bulan berarti nyiapin 15 juta biar hidup sampai 3 bulan gitu, Bang. Iya. Duit itunya sih dibilang apa ya? PT cash. Bener ya, Bang? Shit. Iya, kata temen gue. Kata temen gue itu yang begitu. Gue bukan kan. Temen lu nya bukan yang gua kan ya? Ini bukan yang ada, bukan. Iya. PT cash kata. Ini duit PT cash kita harus punya, Bang. Oh, Siap. Ilmu baru lah gitu. Siap ilmu padli ya, Bang gue. Pertanyaan ketiga dari @agustian12. Bentar lagi bulan puasa, kalau mau booking makan di tempat buat buka bersama, kontaknya kemana? Ada di Ini pokoknya lu pause, jadi gini lah. lu zoom. Nih, ada nih. Kita nggak mau nyebutin. Nggak, gini aja deh. Lebih mudahnya, lebih gampangnya, tinggal klik aja di Google Map Warung Seafood Ampera yang di Purus Gaga. Semua itu di Google Maps, semua tertera nomor teleponnya, linknya, yang di GrabFood juga, semuanya ada di situ semuanya. Ya nanti kita munculin juga lah di sini ya. Ada kontaknya juga. Kalau mau pesan juga buka GrabFood, Seafood Ampera. Iya. Betul kan ya? Ampera, bener. Warung Seafood Ampera. Warung Seafood Ampera. Jadi mungkin warga-warga Tangerang sekitarnya boleh lah ya. Pasti. Ya. Siap.
Mas Wahyudi, thank you banyak Bang Wahyudi untuk udah ngobrol-ngobrolnya, kesempat lagi kan dan dikasih gua mau nyomot tapi mukanya udah pada galak. udah sampai nambah udah iya Enak gimana? ya ini makanya gue juga nahan kan tapi kasihan teman-teman kita juga harus solid dong kita. Ingat saudara gitu. Iya, ingat saudara. Kadang perut nggak ingat saudara sih. Iya, Itu Pak Karian. Siap. Ada ininya nggak sih? Ada sosmednya nggak sih? Sosmed untuk sekarang belum ada. Belum ada ya? Oke. Siap. Belum ada. Ada rencana sosmednya diadain? Pasti. Justru malah pengen ada rencana bikin TikTok nih. Kan biasa saya masak kan atraksi tuh. Apa yang bus gitu. Oh, sampai ada yang digoyang-digoyang. Iya, begitu. Gitu ya berarti ya. TikTok bro. Gue sampai akan terdiam, bro. Kalau dia bisa begini, bro. Siap. Oke. Nah, jangan lupa follow kita juga di @tamangrab.tv dan kalian juga boleh DM kita, sharing cerita kalian dan barangkali kalau menarik kita bisa ngobrol di sini bareng kalian juga. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan komen juga tuh biar makin rame komentar-komentarnya. Dan jangan lupa dicocol apa saudara-saudara tombol loncengnya. Nah, ada gimmick begituan sekarang. Mainan saya ini sekarang ya. Iya. Oke, akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Serian. Saya Wahyudi. Jangan lupa sebat dulu. Dah.